ini yang sama. Padahal ada sejumlah kecerdasan lain yang ada pada anak didik kita. Andaikan itu ditumbuh kembangkan dan itu dimungkinkan akan muncul potensi yang ada pada dirinya, baik melalui bimbingan konseling maupun kegiatan ekstrakurikuler, dan itu sangat dinantikan oleh bangsa Indonesia ke depan. Kita butuh ahli gambar, kita butuh ahli yang pintar bergaul, dan seterusnya dan seterusnya. Insya Allah. Jelas ya. Jadi ke depan yang maksud orang pintar bukan karena pintarnya matematik, tetapi orang yang ahli pada bidangnya masing-masing. Siapa yang mau berani mengatakan bahwa adik-adik itu orang bodoh? Satu lagu dia dengarkan jutaan bu, harus dibayar. Dan hari ini dia lulus di kota Jakarta. Adik, bapak kerja kayak gaul kita, gara-gara adik. Adik itu kan bapak kita. Nih, waktu kata bermahal. Bapak itu. Iya enggak? Ini maksudnya? Boleh sebut kali-kali pekerjaan mana itu ada apa pekerjaan? Jika bekerja kan matematik itu, karena matematik itu mau minta. Mari saya lihat. Pada saat saya naik di atas sebuah pesawat gratisku, saya sebut saja nama pesawatnya ada ini. Ternyata saya naik ke atas pesawat itu tidak hanya cukup dengan cerdas matematik, tidak cukup dengan cerdas fisika. Saya harus cerdas ilmu humaniora. Salah satu adalah ilmu sosiologi dan antropologi. Begitu saya duduk di tempat duduk pesawat itu, apa kalimat saya? Mohon maaf Pak ya, mohon maaf Bu. Ya. Sedikit sandaran saya agak saya lepas sedikit. Oh ya silakan mau enggak? Karena bisa Bu. 3x7 21 di pesawat itu tidak bisa. Uang kursinya sudah saya beli kak, mau saya enak gue tidak bisa. Jelas ya? Tidak bisa. Uang kursi gue, pesawat gue, uang gue, duduk gue. Paham ya? Ada kecerdasan apa di sana itu? Cerdas bergaul, mana hingga tidak boleh ada ranting yang patah. Ibarat awal dia selalu hidup membawa rahmat kepada yang lain. Harus cerdas. Baca mengenal terakhirnya sih, lebih hati-hati dengan apa? Perlu tidak cerdas bergaul? Belajar pakem ku coba berbuat, ku coba belajar aktif agar siswa jadi kreatif. Zamannya zaman maju, pendidikan harus bermutu untuk anak itu agar negara kuat dan maju. PSM digalakkan, MTS jangan ditinggalkan. Itu adalah satu strategi meningkatkan hari mutu sekolah, meningkatkan hari mutu sekolah. Sekian. Pertimbangan karena inteks. Dengan pertimbangan karena inteks. Apa itu inteks? Kecerdasan rata-rata siswa. Intake. Karena intake Bu ditulis. Inteks. Kecerdasan rata-rata siswa. Ditulis Bu. Intake. Tapi di sini sudah ada ya. Sudah ada inteksnya. Ada kan? Dengan pertimbangan kita menempatkan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita, oleh guru kita, dan oleh lembaga pendidikan itu sendiri. Jelas? Kemudian nilai KKM harus dicantumkan dalam LHBS, lembar hasil belajar siswa. Jelas? Oke. Lanjut. Itu rumit, ya kan? Nanti ada rumusnya. Ada rumus itu. Kemudian dilanjut dengan KKM KD. Apa itu KD tadi? Kompetensi dasar. Kemudian dilanjutkan dengan KKM SK. Standar kompetensi. Terakhir baru KKM MP. Mata pelajaran. Kita lihat kriteria penetapan KKM kompleksitas. Kompleksitas itu sama dengan kesulitan atau
kerumitan, rumit. Kemudian ada daya dukung, kemudian ada inteks siswa. Kita lihat penetapan KKM menggunakan format A, bukan? Nah ini Bu. Di sini mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya negara. Ini disebut dengan KD, kompetensi dasar. Satu KD kebetulan terdapat 3 indikator. Kita lihatlah pada indikator pertama misalnya mendeskripsikan kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kalau berdasarkan kompleksitas, rumit tidak ini indikator ini? Rumit. Nah kalau rumit ada range-nya, lihat pada angka Bu, halaman berikutnya ini. Kalau kompleksitasnya tinggi sama dengan 1. Kenapa itu angka 1? Karena ini adalah indikator yang kita